Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian Selasa 1 Agustus tahun 2023. Adapun nas yang akan menjadi dasar renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya ajak Ibu Bapak dan Saudara kita bersama-sama berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Kembali kesempatan boleh Tuhan berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kami akan bersama membaca Alkitab dan juga akan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh berkuasa atas setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus akan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami pada hari ini. Dan firman Tuhan ini boleh menjadi dasar yang kuat dan kokoh bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-34 di bawah perikop kebesaran Salomo. Saya akan bacakan demikian bagi kita. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kata hikmat itu merupakan sinonim dengan kata kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, dan juga kecerdikan. Hikmat sering diartikan sebagai suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, setelah Salomo mempersembahkan korban bakaran di Gibeon, Allah menampakkan diri kepadanya lewat mimpi dan Allah berjanji akan mengabulkan semua permintaan Salomo. Nah, uniknya di sini, Salomo tidak meminta umur yang panjang, atau dia meminta kekayaan, atau juga dia meminta nyawa musuh, tetapi ia malah meminta hikmat dari Allah untuk dapat menimbang perkara dan mampu bersikap sebagai raja yang adil bagi seluruh umat Israel. Nah, tentu saja hal tersebut dipandang baik oleh Allah. Allah mengabulkan permohonan Salomo ini serta menambahkan bonus kekayaan dan juga kemuliaan kepada Salomo. Nah, hikmat dan kebijaksanaan Salomo di dalam nas hari ini dikatakan melebihi semua orang. Salomo menjadi sangat produktif dan dia dicari oleh banyak orang untuk belajar tentang hikmat Allah. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo ini sangat identik dengan hikmatnya. Sehingga dalam cerita Alkitab selalu menceritakan tentang hikmat dan kebijaksanaan Salomo ini. Nah, Bapak dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kisah ini kita diajak untuk mau belajar meminta apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Meminta hikmat dan pengertian merupakan hal yang
paling penting dalam kehidupan kita. Nah, dengan memiliki hikmat dan pengertian yang baik, kita akan dapat menjalani hidup dengan baik, bahkan menjadi pemimpin yang baik karena selalu bijak dalam memutuskan segala perkara. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita semua sebagai jemaat Tuhan, kita boleh memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan kita dan dalam menghadapi setiap situasi yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa secara khusus bagi jemaat di Bauh Bengaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami pada pagi hari ini untuk mengawali hari kami dan awal yang baru di bulan yang baru ini. Kami memohon hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan melalui firman hari ini agar kami semua dapat memperoleh kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Terlebih hikmat dan kebijaksanaan itu dapat kami peroleh daripada Tuhan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih juga Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan boleh memberkati kami semua. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati sanak saudara keluarga, kehidupan kami, bahkan segala sesuatu yang kami rancang dalam hidup kami. Kami pertaruhkan di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dan juga ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi jemaat Bauh Bengaat. Biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang boleh ada di sana. Tuhan berkati setiap kehidupan jemaat, diberikan mereka kesehatan, kekuatan, diberkati kehidupan rumah tangga keluarga mereka, diberikan berkat demi berkat melalui setiap usaha dan pekerjaan mereka dalam hidup mereka. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk mereka boleh menjalani hidup mereka di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan Engkau boleh memberkati anak-anak yang mereka kasihi, anak-anak yang masih dalam masa tumbuh kembang, anak-anak yang pada saat ini masih menempuh pendidikan, bahkan juga anak-anak yang pada saat ini sudah bekerja. Tuhan boleh memberkati mereka pribadi lepas pribadi menurut setiap apapun yang mereka perlukan. Sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak jemaat. Kami juga berdoa bagi seluruh penatua dan diakon bahkan pendeta yang melayani di jemaat itu. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati mereka semua agar mereka boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh. Mereka juga boleh bekerja untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui kehidupan jemaat Tuhan bahkan pelayan Tuhan yang ada di sana, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan seru kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, semoga firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati dan menyertai kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat mengawali bulan Agustus dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan harian Majelis Resort GKI Priuk Ciahu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.